Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Dea Amanda dengan NPM 205170004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya, yaitu menulis karya ilmiah dengan judul Hukum Perdata menurut Ilmu Hukum. Ada beberapa fokus masalah. Yang pertama, jelaskan pengertian hukum perdata, dan yang kedua, bagaimana hukum perdata menurut ilmu hukum. Pengertian yang pertama yaitu pengertian hukum perdata menurut subjektif. Hukum perdata adalah hukum yang membuat peraturan dan ketentuan hukum yang meliputi dengan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan. Formal menyebutkan hukum perdata ialah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Ada juga hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formil. Yang pertama, hukum perdata material mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum. Dan yang kedua, hukum perdata formil mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Pengertian kedua yaitu hukum perdata menurut ilmu hukum. Yang pertama, hukum tentang diri seseorang. Memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu, serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. Pribadi yang dinyatakan tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri karena kedudukan hukum belum mengizinkan. Menurut pasal 1330 KUH, perdata terdiri dari: yang pertama, anak di bawah umur; yang kedua, orang sakit ingatan dan keborosan; yang ketiga, wanita bersuami. Dan yang kedua, ada pula hukum kekeluargaan. Hukum kekeluargaan mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri. Hukum keluarga yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan lahir batin antara dua orang yang berlainan kelamin dan akibat hukumnya. Secara luas, hukum keluarga mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keturunan; yang kedua, kekuasaan; yang ketiga, perwalian; yang keempat, pendewasaan; yang kelima, pengampuan; yang keenam, perkawinan. Yang ketiga adalah hukum kekayaan. Hukum kekayaan, hak mutlak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat dinamakan hak kebendaan. Oleh karena itu, ruang lingkup hukum kekayaan terdiri dari hukum benda dan hukum perkaitan. Yang pertama, hukum benda ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hal yang diartikan dengan benda dan hak-hak yang melekat di atasnya. Yang kedua, hukum perkaitan ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan kewajiban subjek hukum dalam tindakan hukum kekayaan. Yang keempat ialah hukum warisan, mengatur hal ikhwan tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal. Juga dapat dikatakan hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang. Berhubungan dengan sifatnya yang setengah-setengah ini, hukum waris lazimnya ditempatkan tersendiri. Menurut pasal 823 KUH Perdata dinyatakan yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun di luar kawin atau suami atau istri yang hidup terlama. Kalau keluarga atau suami istri yang hidup terlama tidak ada, maka segala harta peninggalan itu menjadi milik negara dengan melunasi segala utang sekadar harta peninggalan mencukupi untuk itu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya
saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.